organisasi dan arsitektur komputer, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komputer itu sendiri. Kata komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin elektronik yang menerima data masukan atau input, memproses data sesuai instruksi program yang tersimpan, menyimpan data maupun hasil, dan menghasilkan informasi keluaran atau output secara otomatis. Organisasi komputer adalah cabang ilmu komputer yang mengkaji bagaimana unit-unit operasional dan interkoneksinya diimplementasikan untuk merealisasikan spesifikasi arsitektur yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, organisasi komputer menjawab pertanyaan bagaimana komputer melakukan apa yang ia lakukan. Ini mencakup detail hardware yang transparan bagi programmer, seperti sinyal kontrol antar muka, antar komputer dan periferal, serta teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer adalah bidang yang mengkaji atribut-atribut sistem komputer yang tampak visible bagi programmer, khususnya atribut yang memiliki dampak langsung terhadap eksekusi logis program. Arsitektur komputer menjawab pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Struktur komputer dan fungsinya. Struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok seperti ini. Sedangkan fungsi komputer adalah sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari suatu struktur. Adapun penjelasan beserta fungsi dari masing-masing komponen yang ada dalam blok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Contohnya, printer, monitor, dan speaker. Yang ketiga, I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Yang pertama ada Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data, dan yang kedua ada CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam, databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dan sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar dan data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan, control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer,
Perkembangan teknologi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Awal perkembangan komputer dimulai oleh Charles Babbage yang pada tahun 1822 ia menciptakan mesin diferensial. Lalu ia mengembangkan konsep komputer serbaguna pertama bernama Analytical Engine. Pada perkembangan selanjutnya, Vannevar Bush pada tahun 1931 membuat kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Kemudian, pada tahun 1903, John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry mencoba mengembangkan komputer listrik berbasis aljabar boolean. Pada tahun 1937, Howard Aiken memperkenalkan mesin elektromekanik bernama Mark I. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi seluruh komputer. Ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Contoh, yang pertama ENIAC, yang kedua UNIVAC 1. Ciri-cirinya menggunakan tabung vakum, ukuran yang sangat besar, satu ruangan, boros listrik dan cepat panas, bahasa mesin atau machine language. Kinerjanya, kecepatan sangat terbatas, kapasitas memori kecil, digunakan untuk keperluan militer dan penelitian. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di Lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Contoh, IBM 1401. Ciri-ciri: yang pertama menggunakan transistor, yang kedua lebih cepat dan lebih andal, yang ketiga mulai menggunakan bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi. Kinerja lebih cepat dari generasi pertama dan sudah digunakan di bidang bisnis. Generasi ketiga tahun 1964 sampai tahun 1971. Meskipun transistor lebih unggul dari tube vakum, transistor menghasilkan panas besar yang bisa merusak komponen komputer. Masalah ini diatasi dengan penggunaan kuarsa yang menjadi bahan dasar pembuatan silikon. Kemudian dikembangkan IC yang menggabungkan beberapa komponen elektronik dalam satu chip kecil. Perkembangan semikonduktor memungkinkan lebih banyak komponen dipadatkan dalam satu chip sehingga ukuran komputer menjadi semakin kecil. Contohnya IBM System per 360. Ciri-ciri: yang pertama menggunakan IC, yang kedua ukuran lebih kecil, yang ketiga mulai menggunakan sistem operasi. Kinerjanya yaitu yang pertama kecepatan meningkat drastis, yang kedua mendukung multiprogramming, lebih stabil dan efisien. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Setelah IC, pengembangan teknologi difokuskan pada pengecilan ukuran sirkuit dan komponen elektronik. LSI mampu memuat ratusan komponen dalam satu chip, FLSI ribuan komponen, dan UCI hingga jutaan komponen. Kemajuan ini membuat ukuran dan harga komputer semakin kecil, serta meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keandalan. Pada tahun 1971, Intel 4004 menjadi terobosan penting karena berhasil menempatkan seluruh komponen komputer dalam satu chip kecil. Contohnya, Intel 4004. Ciri-cirinya menggunakan mikroprosesor, muncul komputer pribadi, ukuran semakin kecil dan murah. Kinerjanya
kecepatan sangat tinggi, kapasitas memori besar, sampai mendukung grafis, multimedia, dan internet. Generasi kelima, sekarang dan masa depan. Kemajuan desain dan teknologi komputer memungkinkan lahir komputer generasi kelima. Salah satu perkembangannya adalah pemrosesan paralel dan menggantikan model non-Neumann dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU secara bersamaan. Selain itu, teknologi superkonduktor memungkinkan aliran listrik tanpa hambatan sehingga dapat mempercepat proses pengolahan informasi. Contohnya IBM Quantum. Ciri-cirinya, satu, menggunakan artificial intelligence atau AI, yang kedua, pengembangan komputer kuantum, yang ketiga, pemrosesan paralel dan komputasi awal. Kinerjanya mampu memproses data sangat besar, super cepat, dan digunakan dalam AI, robotika, riset, medis, dan sains. Contoh evolusi komputer. Yang pertama, Pentium. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang kedua adalah PowerPC, proyek sistem RISC yang diawali tahun 1900 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah PCRT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990, IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System per 6000, yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation.